Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu Info. Kalau Bu Info gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee menjawab pertanyaan dari Bapak. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Nah, pertanyaan saya yang pertama ya Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan ketika coaching nanti? Potensi yang saya kembangkan nantinya itu yang pertama presentasi dengan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua ya Pak ya, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan nanti, saya akan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Indikator mana yang Bapak inginkan ketika dalam proses coaching nanti? Saya ingin coach saya nantinya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak Dedi, demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan Ibu Nining. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Nining. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga baik juga. Ada apa nih Bu Nining? Menemui saya ada apa nih? Ada sesuatu Pak. Apa Bapak ada waktu? Tidak ada sih. Akhir-akhir ini kan ini agak cemas Pak. Masalahnya kemarin Neng ditunjuk oleh Ketua PKG untuk menyampaikan materi 1 minggu lagi pada forum nantinya terkait dengan apa yang sudah didapat pada pendidikan guru penggerak ini. Jadi ini agak kurang pede dan terasa kurang yakin dalam menyampaikan materi tersebut Pak. Berarti dari yang disampaikan tadi berarti ada kurang percaya diri ini ya. Betul sekali Pak. Jadi karena rasa percaya diri tadi kurang, apakah ada mungkin rencana atau solusi yang ingin Bu Nining rencanakan? Ini pengen pada obrolan kali ini bisa menemukan solusi bagaimana menimbulkan percaya diri tersebut dan ini pede dalam menyampaikan materi nantinya pada pas pertemuan tersebut Pak. Kalau seandainya saya bisa menilai rentang nilai dari angka 1 sampai 10, rasa percaya diri Bu Nining itu pada level berapa kira-kira? Mungkin saat ini pada level 6 Pak, karena ini belum mencoba, belum berpengalaman. Mungkin nilai pribadi masih di level 6 Pak. Oh gitu, ya level 6 ya. Harapan mungkin ke level berapa harapan? Harapannya tentu maksimal ya Pak, tapi ini pengennya di angka 8 sudah memuaskan rasanya Pak. Begitu. Jadi harapan Bu Nining di rentang angka 8. Iya, betul sekali Pak. Berarti ada dari angka 6 ke angka 8, berarti ada rentang 3 yang harus dicapai peningkatannya. Iya. Kalau dari 3 rentang yang akan ditingkatkan itu apa rencana Bu Nining?
atau solusi yang ingin lakukan? Mungkin lebih banyak berlatih mandiri, seperti kan sering terbata-bata dalam Iya, iya. berbicara. Pengennya mungkin banyak melihat video-video di YouTube atau berlatih sendiri di depan cermin untuk berbicara, mengeluarkan kosakata yang bagus, dan banyak mungkin belajar tentang pengucapan-pengucapan seperti itu, Pak, dan mendalami materi tentunya ya, Pak. Oh, gitu. Berarti solusinya berarti Bu Nining ingin melatih diri sendiri, mungkin bisa melihat di YouTube, bisa berbicara di depan kaca. Kalau boleh, ada nggak selain itu, mungkin kok ada guru atau siapa yang bisa membantu ini? Tentu nih butuh bantuan di sini ya, Pak. Yang membantu nih karena ini selalu bergaul dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Ini sangat membutuhkan bantuan dari rekan sejawat untuk umpan balik apakah yang melakukan itu sudah sesuai atau tujuannya sudah tercapai, atau apa yang dilakukan itu sudah berhasil gitu, Pak. Oh, gitu. Berarti ada dua rencana mungkin ya Bu ini. Saya lihat tadi yang pertama mungkin secara pribadi, kemudian minta bantuan dengan teman yang sudah lebih bagus lagi. Betul, Pak. Kapan ya kalau boleh Bapak ingin tahu, kapan lah ini melaksanakan itu rencananya? Karena presentasinya 1 minggu lagi, tentu ini segera ya, Pak. Mungkin mulai dari besok sudah dipersiapkan semua itu rencana-rencana tersebut, Pak. Iya, karena waktunya pendek mungkin ya. Iya, Pak. Jadi booking kalau dekat nanti atau besok sudah mulai. Jadi saya tidak dari kesimpulan tadi ada suatu hal yang ingin Bu Nining sampaikan. Apakah ada harapan atau bisa Bu Nining sampaikan dari hasil diskusi kita tadi? Baiklah, Pak. Setelah kita melakukan percakapan, bisa nih ambil kesimpulan bahwa nanti kalau menimbulkan kepercayaan diri saat presentasi itu, yaitu motivasi pada diri sendiri tentunya dulu, dan meningkatkan lebih banyak berlatih dan juga melibatkan teman-teman sejawat. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi harapan Bu Nining tadi sudah tercapai, sudah Nining memberikan solusinya, dan saya mengharapkan perbincangan kembali dari hasil hari ini. Semoga hasilnya nanti saya ketemu dengan Ya, terima kasih, Pak, Ya, atas sama-sama. kesempatannya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Ivo. Baik, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Bu Nining. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih setelah coaching setelah pasca observasi ya Pak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang Bapak inginkan? Di sini coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, antara saya dengan Bu Nining, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi yang diharapkan dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Pak, menurut saya sebagai observer, tadi saya melihat proses coaching Bapak dengan Bu Nining sudah berjalan sangat baik, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Bu Nining sehingga Bu Nining bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Juga coaching tadi sudah dilengkapi sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Terakhir yang mau saya tanyakan nih Pak, kompetensi apa ya lagi yang Bapak ingin kembangkan ketika coaching yang dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching, yang sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Bagus, semoga coaching ke depan Bapak bisa lebih baik lagi
Demikian ya Pak observasi kita pada hari ini. Semoga sama-sama bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam Bu Nining. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nining. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Ibu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Boleh Bu. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee nantinya, dan coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih Bu, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini Bu, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua saya akan mendengarkan aktif, yang ketiga saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching saya Bu. Baiklah. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik, yang pertama yaitu mendengarkan aktif Bu, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tadi Bu. Yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang ingin Bu Ivo kembangkan pada coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan, saya ingin coaching saya menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, kemudian langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Bagus. Sekarang demikian dulu ya observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu Nining. Sama-sama Bu Ivo. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Bu Ivo. Kayaknya ada yang ingin Pak Dedi sampaikan nih kepada saya. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan pada siang hari ini Pak? Iya, ada Bu Ivo. Saya merasa ada suatu persoalan. Nah, ketika saya masuk di kelas, saya sebelum melaksanakan pembelajaran, saya selalu menanyakan kepada siswa, terutama kita sebagai umat Islam itu tentu harus melaksanakan sholat. Iya, betul sekali Pak. Jadi saya bertanya kepada anak, siapa yang sholat subuh tadi pagi, ternyata tidak seberapa yang melaksanakan sholat. Jadi itu masalah yang ingin saya sampaikan dalam hari ini kepada Ibu. Oke, kira-kira dari permasalahan yang Bapak sampaikan, apakah Bapak sudah cari penyebab kenapa siswa Bapak tidak melaksanakan sholat? Sudah ada saya tanyakan kepada anak tersebut. Sebagian besar ada yang menjawab mungkin pada zaman sekarang ini kan banyak anak itu sibuk dengan HP. Iya. Jadi dia sampai larut malam baru tidur sehingga paginya telah terbangun sehingga tidak bisa sholat subuh. Dan ada juga di sini mungkin dalam ekonomi orang tua. Jadi anak itu banyak membantu orang tuanya itu. Kira-kira dari 1 sampai 10 nih Pak, level berapa tingkat kesadaran siswa Bapak dalam melaksanakan sholat? Kalau saya memperkirakan ya dari saya masuk antara 1 sampai 10, baru kalau saya buat rentang mungkin masih di rentang 6. Ya. Jadi kedepannya Bapak ingin siswa Bapak itu berada di rentang berapa ketika sudah ada kesadaran diri untuk melaksanakan sholat? Harapan saya nanti dari rentang 6 itu saya berharapkan siswa saya itu bisa di level atau rentangnya ke 8. Nah, berarti ada 6 ke 8 yang harus Bapak Iya. kejar ya Pak. Untuk mengejar itu tentu Bapak harus punya ide atau solusi-solusi dalam permasalahan siswa untuk kesadarannya melaksanakan sholat. Kira-kira Bapak sudah ada rencana untuk siswa Bapak tersebut? Kalau saya sudah memikirkan ada Bu Ibu.
Saya akan mencoba memberikan suatu tugas atau bimbingan kepada anak untuk membuat poster untuk ditempelkan di rumahnya, apa inti-intinya tentang sholat. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru agama. Oke, berarti Bapak kamu suruh buat siswa poster, berkoordinasi guru agama. Kira-kira ada enggak selain guru agama, orang-orang yang Bapak libatkan dalam kegiatan peningkatan sholat siswa Bapak ini? Ada sih Bu. Kita tidak sebatas hanya di sekolah saja. Iya, betul. Kita di sekolah mungkin saya mungkin ditambah dengan guru, yang terpenting mungkin orang tua siswa. Saya akan komunikasi dengan aktif dengan murid, dengan apa yang saya harapkan tadi, rencana saya dengan guru agama tadi berjalan. Betul sekali ya Pak, hal apapun kita harus koordinasi dengan orang tua siswa, karena orang tua siswa sangat berperan penting dalam menumbuhkan karakter siswa ya Pak ya. Kira-kira kapan waktu Bapak akan melakukan kegiatan tersebut? Kalau dalam kondisi hari ini mungkin secepatnya. Saya ingin berharap karena itu bisa berubah dari keadaan hari ini. Jadi kalau bisa nanti malam atau besok saya akan membuat suatu rencana bagaimana trik dalam pembuatan posternya dan berkoordinasi dengan guru. Oke, baik Pak Dedi. Kira-kira dalam perbincangan kita yang cukup panjang ini Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan pada kegiatan coaching kita pada hari ini Pak? Dari hasil coaching kita hari ini, saya awal mulanya mungkin ragu. Jadi setelah kita berbicara tadi, maka saya menangkap suatu solusi untuk mengatasi anak itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu di rumah dengan bantuan membuat poster dan guru agama dalam membuat suatu bimbingan kepada siswanya dan berkoordinasi dengan orang tua. Baik Pak Dedi, cukup rasanya ya kita sudah sharing. Semoga kedepannya apa yang Bapak bicarakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Dedi. Ya, sama-sama Bu Iko. Assalamualaikum Bu Iko. Waalaikumsalam Bu Nining. Nah tadi Bu Iko sudah melakukan coaching bersama Pak Dedi. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kali ini. Yang pertama, yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, apa saja ketercapaian yang sudah yang dapat tercapai? Di coaching tadi saya sudah menerapkan ALTERTA Bu. Yang pertama saya sudah menanyakan tujuannya kepada coaching, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilanjutkan oleh coaching, kemudian tanggung jawabnya. Sehingga alur yang saya terapkan tadi bisa menggali coaching saya menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer tadi saya sudah melihat proses coaching antara Ibu dengan Pak Dedi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh Pak Dedi dengan baik sehingga Pak Dedi bisa menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Dan proses coaching kali ini sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip coaching. Terakhir ya Bu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang saya kembangkan lagi Bu, saya ingin lebih memahami lagi proses coaching, sehingga ketika saya melakukan proses coaching lagi saya bisa memaksimalkannya. Semoga kedepannya proses coaching menjadi lebih baik lagi. Dan demikian observasi pasca coaching hari ini saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nining, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah hari ini sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu Nining. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Nining.
Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati mulai apakah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan coach. Juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching nantinya, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti yang pertama, saya tanyakan kepada Muning adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching pada hari ini? Baik, apa potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, yaitu saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot dan ringan kepada coaching. Baik, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Pak, pada coaching kali ini yang spesifik yaitu saya ingin mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Baik Pak, saya ingin coaching saya nanti menemukan solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih ya Bu Nini pra observasinya kali ini. Silakan Bu ini melakukan coaching sesuai dengan coachingnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ivo. Waalaikumsalam Bu Nining. Nah, kemarin kita ada Ibu Ivo yang telepon saya karena baru ada kesempatan, makanya hari ini kita bertemu. Apakah ada yang mau Bu Ivo sampaikan? Terima kasih atas kesempatannya Bu Nining. Memang ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Nining. Beberapa hari ini saya merasa gelisah, kurang pede, kurang bersemangat karena melihat siswa saya bermasalah dalam pembelajaran Bu Nining. Ada beberapa siswa saya yang kurang fokus dalam pembelajaran, tidak bersemangat, hanya menerima pembelajaran dari temannya saja. Jadi saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Nining. Baiklah Bu Ivo, tadi saya menangkap bahwa semangat belajar anak menurun. Dan apa nih tujuan yang ingin Bu Ivo capai dari sesi percakapan kita hari ini? Tujuan ingin saya capai, permasalahan saya hadapi tadi Bu Nining, saya dapat solusi jitunya, dan siapa-siapa yang bisa saya libatkan untuk mencari solusi dari permasalahan tadi. Baiklah Bu Ivo, sekarang Bu Ivo bisa ceritakan apakah ada kendala atas bagaimana yang Bu Ivo inginkan? Yang semangat itu, muridnya semangat belajar itu seperti apa yang Bu Ivo inginkan? Baik Bu Nining, saya inginkan murid saya itu aktif dalam diskusi Bu Nining, aktif dalam mencari pembelajaran pada hari itu, materi pelajaran pada hari itu. Ketika saya kirim video, siswa saya itu aktif mengamatinya. Nanti ketika saya suruh presentasi, dia mau presentasi ke depan Bu Nining. Jadi pembelajaran itu lebih mengasyikkan baginya, tidak monoton. Jadi siswa saya itu bisa fokus Bu Nining. Bagus tuh Bu Ivo. Jadi kalau saya memberi level dari 1 sampai 10, di titik level di mana semangat anak murid Bu Ivo sekarang ini? Semangat belajar siswa saya sekarang di level titik 6 Bu Nining, karena dalam pembelajaran matematika khususnya ya Bu Nining ya, siswa itu banyak yang tidak fokus Bu Nining, banyak yang tidak tertarik dalam pembelajaran matematika. Baiklah, sekarang di level 6 ya Bu Ivo, semangat belajar anak. Jadi di level berapa Ibu Ivo inginkan tujuan itu tercapai? Saya ingin naik level itu ke level 8 lah Bu Nining ya. Jadi siswa saya nanti aktif dalam pembelajaran, dan saya berusaha membuat pembelajaran itu menyenangkan dengan membuat materi-materi pembelajaran itu lebih menarik, memberikan video, membuat game dalam pembelajaran, menggunakan aplikasi dalam pembelajaran, sehingga siswa tadi yang tidak fokus bisa jadi fokus Bu Nining.
Oke Bu Ibu, dari level 6 ke level 8, tentu ada skala yang ingin Bu Ibu capai. Untuk mewujudkan skala dari level 6 ke level 8 tersebut, apa rencana yang Bu Ibu sudah rencanakan? Selain membuat rencana tadi ya Bu Nini, membuat pembelajaran lebih menarik, saya juga akan berkolaborasi dengan guru matematika yang lain Bu Nini, sehingga pembelajaran itu bisa kami terapkan di kelas yang lain juga. Selain itu, saya juga melengkapi fasilitas di kelas saya, setidaknya ada jaringan internet. Kalaupun tidak ada jaringan internet dari sekolah, saya bisa pakai hotspot pribadi saya untuk siswa nantinya Bu Nini, bagi yang tidak punya jaringan. Baiklah, di sini saya menangkap Bu Ibu akan melakukan fasilitas untuk anak tersebut. Jadi, apakah Bu Ibu rencana mana yang paling efektif menurut Bu Ivo agar tujuan itu tercapai? Dari banyak rencana tadi, yang pertama pastinya saya akan menyiapkan pembelajaran matematika itu lebih menarik Bu Nining, dan saya akan berusaha menggunakan video pembelajaran yang menarik dan aplikasi game dalam pembelajaran Bu Nining. Bagus itu Bu Ivo. Jadi nantinya kapan waktunya Bu Ivo akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Rencananya seminggu lagi Bu Nining, nanti akan saya sampaikan juga kepada rekan sesama mahasiswa dan kepala sekolah. Insya Allah 1 minggu lagi akan saya terapkan di kelas saya Bu Nining. Bagus. Sekarang apakah Bu Ivo membutuhkan dukungan atau dukungan seperti apa yang Bu Ivo butuhkan untuk melancarkan rencana tersebut? Saya butuh dukungan pasti dari orang tua dulu ya Bu Nining ya. Nanti kan berhubungan dengan paket data siswa, nanti saya juga sosialisasikan kepada orang tua, dukungan dari wali kelasnya, saya sampaikan juga wali kelas, dan terakhir dukungan dari kepala sekolah Bu Nining. Bagus. Ini kita sudah ngobrol banyak nih Bu Ivo. Sekarang Bu Ivo, apa yang bisa Bu Ivo simpulkan dari percakapan kita kali ini? Saya simpulkan, saya ingin membuat pembelajaran matematika itu lebih menarik untuk siswa saya Bu Nining, dengan menerapkan pembelajaran yang memotivasi siswa yang berpihak pada murid dengan menggunakan aplikasi yang saya gunakan, mengisi pembelajaran dengan game-game permainan, dan membuat video pembelajaran yang menarik Bu Nining. Semoga siswa saya nanti senang dalam pembelajarannya Bu Nining dan lebih fokus. Baik, ternyata sudah banyak yang Bu Ivo rencanakan, mudah-mudahan itu terlaksana, dan kita akan kembali lagi kapan nih kita bisa jadwalkan waktunya untuk saya sangat bersemangat dan saya ingin mengetahui perkembangan dari Bu Ivo sendiri. Oke Bu Nining, secepatnya akan saya kabari Bu Nining. Oke, terima kasih Bu Ivo. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Pak. Baiklah Bu Nining, tadi sudah melakukan coaching dengan sebelum penutup ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian mandiri? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan AIP kita, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa untuk saya menggali potensi dari coaching, dan coaching tersebut sudah menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Menurut saya sebagai observer yang melihat tadi proses coaching itu tadi, lebih baik kepada Ibu dan sebagai coaching yang sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur dan juga Ibu sudah berusaha mengenali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sehingga Ibu menemukan solusi dari permasalahannya yang dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Terakhir ya Bu Nining, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan ya?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih dalam lagi memahami proses coaching ini Pak, sehingga nantinya saya bisa lebih baik lagi dalam coaching, dan sudah saya pahami proses dan alurnya. Nah, itu ya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya.